bertanya Bu kepada Dirjen terkait dengan STR Bu. Ini juga ada beberapa pertanyaan dari anggota-anggota kami yang juga di beberapa wilayah, yaitu adalah apakah seorang nurse atau perawat itu ke depan masih diperbolehkan untuk bekerja di pelayanan anestesi selama ini kan ada dualisme gitu, ada yang STR-nya penata anestesi sama STR-nya perawat di dalam satu ruang lingkup tersebut. Nah, apakah masih diperbolehkan nanti ke depan untuk nurse itu bekerja di pelayanan anestesi dengan STR perawat? Yang kedua, terkait dengan SKP, apakah SKP yang lama masih bisa digunakan ke depan untuk memperpanjang SIP Bu, SIP dari yang baru ini, misalnya SKP dari organisasi profesi misalnya perawat atau bidan gitu, masih bisa nggak dipergunakan untuk perpanjangan SIP ke depannya? Nah, mungkin itu saja Bu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Kami panggilkan kembali Ibu Ade untuk bisa menjawab barangkali Bu sekaligus tadi beberapa pertanyaan. Aku juga nggak tahu ya kalau kalian. Ya, silakan Ibu. Makasih Pak Bud. Jadi tadi Pak Muhammad untuk terkait kompetensi, apakah boleh perawat melakukan tindakan-tindakan tertentu sesuai dengan kompetensinya. Ini nanti kan dengan adanya peraturan baru itu yang akan kita dudukan kembali ya, tentu bersama-sama dengan kolegium, dengan organisasi profesi, mana yang kompetensi-kompetensi yang dibagi untuk setiap tenaga kesehatan atau nurse tentunya dan perawat. Jadi saya belum bisa jawab ya karena ini tentu harus didiskusikan kembali. Ya, yang kedua terkait SKP yang sudah dimiliki, yang sudah ada sebelumnya dan belum dihitung sebagai SKP yang lalu, ini masih akan kita perhitungkan dan tentunya nanti kita akan masukkan ke dalam satu sistem. Jadi tidak ditiadakan gitu ya, seperti itu. Itu akan nanti kita inikan. Tapi tentunya SKP itu yang sesuai dengan kompetensinya sebagai tenaga kesehatan gitu ya. Misalnya dia ikut pelatihan manajerial gitu ya, nggak dihitung gitu ya, seperti itu. Tapi kalau itu masih menyangkut terhadap kompetensinya sebagai perawat, walaupun dilakukan sebelum sistem ini berjalan, itu bisa kita catatkan atau kita hitung. Demikian Pak Uut. Ya, Bu. Satu lagi yang terkait selama ini tenaga kesehatan, katakanlah seorang apoteker selama ini karena tidak bekerja di pelayanan, dia tidak mengurus STR. Kemudian dia membutuhkan STR, itu bagaimana mekanismenya yang harus ditempuh, ataukah sudah bisa menggunakan aturan dalam undang-undang ini atau seperti apa, Bu? Mungkin tidak perlu terlalu teknis, tapi secara umum silakan ya. Ya. Jadi untuk STR, kalau STR yang otomatis akan menjadi seumur hidup adalah STR yang saat ini masih aktif. Tapi kalau yang belum memiliki STR, otomatis mereka harus melakukan uji kompetensi dulu. Nanti pada saat selesai uji kompetensinya dan dinyatakan lulus, barulah dia akan mendapatkan STR yang berlaku seumur. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Bu Ade. Sunarto, tadi pertanyaan kedua terkait dengan terlambat memperpanjang STR nih Bu Ade. Jadi apakah sesuai dengan skema tadi ya? Ya. Jadi gini, nanti tentunya kita akan melihat ya, kalau terlambatnya berapa lama gitu. Kalau terlambatnya 5 tahun bukan terlambat ya namanya gitu ya. Jadi kalau terlambatnya 1 minggu karena proses, terus kemudian SIP masih jalan dan dia masih juga mengerjakan profesinya, itu kita bisa anulir ya. Tetapi tak tanpa harus uji kompetensi. Nah, jadi seperti itu kita akan lihat dulu ya keterlambatannya itu seperti apa dan berapa lama. Baik, terima kasih Ibu.